Kelihatan gambarnya ya. Pak. Nah, kita mulai dari sini dulu nih. Kemarin sudah kira-kira tahu kan cara nyari R, nyari VIR itu ya, voltage, arus, dan resistansi. Ya. Nah ini menggunakan hukum Kirchhoff ini ya. Kita mau masang LED. Di sini ada power supply ya, kalian lihat ini ya. Ini tegangannya plus, ini minus ya. Nah, LED ini mau kita pasang sebagai indikator kalau ini di on kan ya, dipasang LED ini menyala, jadi kita tahu listriknya keluar dari tegangan ini di ujung-ujung. Nah, tapi LED ini ada batasannya, tidak boleh sembarangan dikasih tegangan. Ya. Gitu. Jadi LED indikator ini, bukan LED lampu-lampu rumah itu, bukan. Ya. Nah itu kecil LED-nya ya. Nah itu tidak bisa dipasang langsung ke power supply, dia terbakar. Jadi harus ada yang menahan arusnya itu. Itu R ini, nah dipasang R ini. Biasanya LED ini punya datanya, yaitu 2,5 volt, ya. Terus arusnya 10 miliampere. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat nih, diketahui supply yang kita miliki ada 5 volt. Jadi kalau mau dipakai, dinyalakan dulu, kan di switch on, baru kita lihat LED-nya nyala nggak. Nah, kalau tegangannya ada, artinya LED-nya menyala. Ya. Nah, LED ini akan menyala pada tegangan 1,5 volt dan arus 20 miliampere. Ini kalian lihat ini. 1,5 volt dan arus 20 miliampere. Ini tadi suplainya 5 volt kan. Kalau LED ini dipasang ke sini langsung, wah kebakar dia. Dia putus. Atau R ini dihilangkan, kita shortkan langsung, berarti dia nerima tegangan 5 volt, dia rusak. Gitu ya. Nah, supaya dia nggak rusak, gimana caranya? Kita pasang resistor ini. Ya. Supaya LED tersebut berfungsi dengan benar. Ya. Tidak putus. Nah, bagaimana cara nyarinya? Ya. Nah, kalian lihat rangkaian ini sudah jelas LED ini menyala pada 1,5 volt ini. 1,5 volt ini harus. PL ini 1,5 volt. Arus yang ngalir di sini harus 20 miliampere. Bagaimana cara menyekatnya dengan R ini supaya arusnya itu tidak sebesar maksimum ini. Ya, short. Jadi kalau tegangannya dikasih sebesar VS ini 5 volt, dia langsung terbakar. Nah, bagaimana caranya? Punya ide nggak? Ini selalu ada kemungkinan kalian akan dites. Kalau mau kerja, ini coba pasangkan ininya katanya. Nah, gitu. Ya, ini ada power supply, LED-nya minta dipasang supaya ada indikator. Kalau di-on kan, LED-nya itu menyala. Gitu loh. Jadi ada indikator bahwa itu on. Nah, bisa dipakai untuk segala macam ini nanti. Gimana? Ya, ini saya kasih petunjuk gini ya. Tegangan ini 5 volt. Tegangan ini harus 1,5. Jadi harus hilang di sini berapa? Ya. Jadi ini dikurangi ini 1,5. Ya. Tinggal 3,5 kan? Ya, harus 3,5 di sini. Kita buang 3,5 volt di sini. Ya, di R ini. Nah, berapa R-nya? Harusnya tadi 20 mili. Yang lewat sini harus 20 mili. Ya. Tegangan yang harus hilang di sini 3,5. Ya. Berapa R? Nah, sudah bisa enggak?
Petunjuknya begitu. Halo? Ini mikrofonnya meleset. Halo? Bisa nggak? Iya, Pak. Bisa nggak ini? Kira-kira gitu. Gimana cara mencarinya? Jadi tegangan ini dikurang tegangan ini, tinggal tegangan ini kan. Kita harus jatuhkan tegangan ini di sini. V supply kurang VL load bebannya ini. Pelet ini menyala. Kita harus taruh di sini VS min VL tadi VS 5, loadnya 1,5, tinggal 3,5. Ya, betul kan? Ya, Pak. Nah, I-nya tadi tahu. I harus ngalir di sini 20 miliampere. Nah, berapa R-nya? Nah, coba kalian hitung sekarang. Sekarang coret-coret di kertas. 5,7 bukan, Pak? Tunjukkan cara ngitungnya gimana. Ini I ya, bagi V. ini kurang, dapatnya berapa? 3,5 ya. 0,5. Nah, Mencari R-nya rumusnya V berarti I kali R kan. ya I-nya tahu kan? 20 Miliampere. Ingat ya, mili. Ya, ada mili. Jadi mili. ya, ini volt, ini mili. Ya, kecil sekali harusnya. Jadi R-nya dapat berapa? V dibagi I kan. Kita jalankan rumus Iya, yang Pak. kemarin itu yang di lingkaran itu kan. Iya, Pak. Dapat ya? Berapa? 5,7. 5,7. Satuannya apa? Satuannya apa? Oh, nggak tahu satuannya. Ingat itu miliampere. Itu volt. Jauh bedanya kan. Mili itu kecil sekali kan. Nah, yang begitu-begitu kamu harus tahu. Dan ini sederhana ya, untuk menunjukkan apa aplikasi dari hukum Kirchhoff itu. Kemana-mana kalian nanti siapa tahu ke, kebentok, ini gimana nih mau dikasih indikator gitu loh. Atau untuk meriksa ada arus apa enggak. Ya, jadi buang ini nggak dipakai apa bagian power supply-nya, jadi itu ada ujung-ujungnya aja, ujung R, ujung LED kan, ini sudah disolder tengahnya. Kalian bisa meriksa meriksa ada tegangan nggak gitu. Jangan jangan ini ya terlalu besar sampai 220 volt ya rusak dia. Yang kecil-kecil di dalam rangkaian. Gitu. Bisa meriksa rangkaian elektronik apa yang rusak gitu. Bisa dipakai ini. Ujung-ujungnya ini. Jadi ujung R dengan ujung LED gitu ya. Dicolok-colokkan ke situ. Nah, satuannya gimana? Satuannya ohm, Pak. Ya, apa? Berapa ohm? 5,7 ohm. Nah, coba hitung lagi, balikkan. Benar nggak? VI kali R. Berapa jadi?
Harus satuannya yang melawan mili itu tadi. Rumus itu berlaku V, volt, I, ampere, R, ohm. Sedangkan itu miliampere. Ya, harus ada kompensasinya, nggak bisa dapatnya segitu. Coba hitung lagi, hitung lagi. Itu sudah benar hitungannya VI kali R. Cuma satuannya dibetulin. Sudah? Halo, yang lain lu gimana? Ya nanti jangan salah satuannya itu ya. Ayo, udah dibetulin belum? Mana yang itu? Yang gentleman ini tadi lady semua yang jawab. Eh, halo. VI kali R. Udah belum? Kok lama amat? Pak, maaf Pak, berarti yang 20 miliampere itu diubah jadi ampere ya Pak? Iya, betul. Oh. Jadi 20 mili itu kali 1/1000 kan? Iya, hasilnya 0,02 ampere. Ya. Ya Pak. Nah, nyebutnya gimana? 0,02 ampere. 0,02. Bener gak? Coba hitung lagi. Iya Pak. Berarti yang 3,5 tadi itu dikali 0,02 ya Pak ya? Iya. Hasilnya 0, bentar Pak. 3,5. Hasilnya 0,07 Pak ketemunya. Coba kita tes yang lain ya. Teman-teman kamu ya. Kita bandingin. Oh iya Pak. Coba yang lain gimana? Ini keluar di UAS loh. Pak Sumino udah cerita ke saya, memang mahasiswa kita ini ilmu hitungnya kurang sekali katanya. Saya bilang iya dari ininya sekolah menengah ya memang nggak memfasilitasin itu. Saya bilang. Jadi waktu dia ujian akhir, ya, tugas akhir, itu ada beberapa yang ditanyain ini cara ngitung-ngitung ini pada ini nggak bisa gitu. Ya kita tunggu ya. Ini siapa tadi yang jawab? Muhammad Bramasta Pak. Oh Bramansa. Ya kita tunggu teman yang lain ya. Baik Pak.
Halo, yang lain gimana nih? Halo? Punya saya dapat 0,6, Pak. 0,6. Coba yang lain lagi. Siapa yang hitung ini tadi yang ladies ini? Halo? Firda, Pak. Firda. Oh ya ya. Iya, Pak. Nah, satu. Yang lain lagi mana? Yang lain aktif mesti. Aduh. Ini sudah mau UAS pada melempem. Sudah? Yang lain gimana? Dicoba, dicoret, coba. V kali? Wah, kalau ngitung R, V bagi I. Kemarin kan sudah kuliah kemarin kan? Yang segitiga itu ya, ya. Iya, V-nya Pak. di atas, yang di bawah tuh I sama R kan? Kalau nyari I, V bagi R. Kalau nyari R, V bagi I. Gitu kan? Hasilnya 175 bukan, Pak? Ya, satuannya berapa? Satuannya. Satuannya Om. Ya itu loh. Sudah, yang lain gimana? Cocok nggak? Nanti, ya, betul. Ya, oke ya. Sudah tahu kan? Jadi yang lain, ini kita mau terus kuliah kan? Yang lain nanya kayak yang sudah jawab benar ini tadi. Ya, kalau masih bingung gimana? Ya. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Kamu lihat gambar itu apa skema itu. Ya ada power supply, ada air, ada LED. LED itu menyala pada 1,5 volt. Jadi kita harus membuang arus yang lewat air itu yang tegangan VS 5 volt tadi supaya jatuh di LED ini 1,5 volt. Jadi kita buang itu 3,5 volt di situ. Nah, jadi 3,5 sama dengan I kali R kan. I-nya kita tahu 20 miliampere, R-nya ya 3,5 bagi itu. Iya, itu ya. Jelas ya? Udah. Jadi nanti Baik, Pak. besok masih bisa. Besok nanti UAS masih bisa. Kapan kita UAS? Tanggalnya? Iya, soalnya tulisannya kecil benar. Dikirim ke ini HP saya kecil benar, males bacanya. Oke, kita lanjut ya. Ya, yang itu yang tadi
Sudah pada tahu. Oke. Saya harapkan nyambung. Ya. Kita lanjut. Itu cara gitu dinamakan hukum Kirchhoff. Ya. So, ya. Kita lanjut. Nah, hukum Kirchhoff itu menyatakan itu bahwa jumlah arus yang menuju ke satu titik itu sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Jadi ada yang menuju ke satu titik, ada yang meninggalkan titik. Ini kamu lihat gambar ini ya. Ada yang menuju ke satu titik, ada yang meninggalkan titik. Ya. Tapi total ini harus 0. Kalau menuju itu nambah kan. Tapi harus ada yang mengurangi keluar ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada 2 menuju ke satu titik, nanti misalnya ini nggak ada, semuanya ditujukan ke sini jadi. Gitu loh. Itu artinya jumlah arus menuju satu titik itu sama dengan 0. Ya, bisa aja titiknya banyak misalnya gitu. Nanti titik keluarnya cuma 1. Garis keluarnya cuma 1 gitu dari skema itu kan. Nah, kalian harus tahu itu. Jadi jumlah ini harus sama dengan 0. Jadi yang masuk, yang meninggalkan itu, yang keluar itu harus sama. Ya. Tidak ada yang tertinggal di situ. Makanya ini dirumuskan ini. Sigma I sama dengan 0. Jumlah I sama dengan 0. Kalau yang menuju itu kita anggap plus, yang meninggalkan itu kita anggap min. Nah, jumlahkan itu jadi 0 kan? Ya. Mengerti kan? Nah, kita lanjut lagi. Mudah sebetulnya ini kan. Arus itu kayak air, pipa air. Ya. Jadi kalau kita masang pipa air, kita sambung. Ini keluarnya nanti kalau yang masuk itu besarnya sekian, keluarnya jumlahnya sekian juga. Kalau di titik itu kita sambung-sambung dengan banyak saluran, yang keluarnya akan makin besar, akan makin banyak. Gitu. Nah, demikian juga kalau yang meninggalkan titik ini kan, masuknya 1, meninggalkannya banyak gitu loh. Tetap berlaku sigma I sama dengan 0. Ya. I itu arus ya. Jadi analogikan dengan arus air gitu loh, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini lihat gambar ini nih. Jadi dia masuk tapi keluarnya banyak. Bisa begitu kan? Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Ya. Kalau gambar tadi kan, nah ada 2 yang masuk, 2 yang keluar. Bisa juga terjadi 1 yang masuk, banyak yang keluar. Gitu loh. Pokoknya jumlahnya di sini sama dengan 0. Ya. Atau sigma I masuk, ya, kalau masuknya banyak, sama dengan banyak yang keluar. Itu. Ya, hukum Kirchhoff 1. Ini lanjut nanti dipakai loh, di kuliah Pak Edwin. Ya, kelas akan datang. Basicnya di sini, di fisika. Oke. Nah, ini. Nah, ini gambaran hukum Kirchhoff 1. Ya. Nah, dia minta ini diuraikan ini. Ini A. Ini kenapa ini? Nah, ya, ini A masuk, keluar B, C. Nah, jumlah di sini kan sama. Terus masuk ke sini, ini diuraikan lagi jadi D, C masuk sana. Terus masuk ke sini, ini jumlahkan lagi ke sini. Yang D ini tadi ke sini, C yang sini, ini keluarnya dari sini, C juga ada ya. Ini E bukan C. C yang ini ya. Nah, C, jadi D, E, C sama dengan F. Nah, coba kalian rumuskan di sini. Nah, gitu ya.
Oke, coba kalian rumuskan. Tulis ininya. IB itu sama dengan apa? Oh, di sini sudah ada di bawahnya nih. Sorry. Sorry, ini di bawah tuliskan. Oke, kalian lihat dah itu. Ya. IA itu sama IB tambah IC, ya kan? Kemudian IC ini di eh, ini yang IB IC ini diuraikan lagi jadi ID IE, ya. Nah, ID IE kemudian ditambahin ini IC jadi dia F. Nah, kalian lihat IF. Ya, kalian coba gambar di kertas, nanti kalian bisa tahu. Jadi yang masuk ini diurai-uraikan nanti sama dengan yang keluar, sama dengan IF. Jadi kalian lihat persamaannya itu IA, belakang sini IF. Tuh ya. Jadi jangan bingung. Analogikan seperti air ngalir gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana, ada yang masih bingung? Tadi ada beberapa yang sudah tahu ya pasti itu. Nah, nanti jadi sumber ininya, pengetahuannya itu. Lanjut ya. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua. Jadi ini menunjukkan kalau tadi arus, Kirchhoff kedua ini tegangan. Nah, itu ada tulisannya itu. Disebut juga hukum tegangan Kirchhoff. Ya. Didasarkan pada hukum kekekalan energi. Nah, ya. Muatan listrik yang mengalir dalam lintasan tertutup. Nah, balik lagi ke muatan listrik. Ya. Nah, hukum Kirchhoff kedua ini menunjukkan bahwa jumlah tegangan sama dengan nol. Gitu. Kalau tadi jumlah arus di satu titik itu sama dengan nol. Karena yang masuk sama dengan yang keluar kan mesti. Nah, ini tegangan. Jadi ada tegangan di sini, dipasangi resistor beban ya. Nah, ini tegangan V dipasang resistor. Nah, jumlah tegangan yang jatuh di resistor ini, resistor ini, resistor ini harus sama dengan nol. Gitu. Ya. Nah, ini V ini dibagi R dapat I ini. V ini dibagi R dapat I yang ada di sini kan. Kemudian V ini dibagi R ini dapat arus yang ada di sini. Nah, supaya mudah digambar loop ini tengahnya. Artinya ini tambah ini tambah ini harus sama ini ya, harus sama dengan nol. Perhatikan waktu kita jalankan ini ya, loop ini muter gini. Nah, yang mulai dia masuk itu plus. Masuk sini plus. Nah, kemudian meninggalkan. Oh, ini ada salah nih, coba. Ini cek. Ya, pokoknya dengan V ini harus sama. Jadi dia nol. Ya, ini ada kesalahan nih. Memang sengaja kali supaya kalian perhatiin. Ini hampir sama dengan tadi ya. Jumlah I sama dengan nol. Ini jumlah V sama dengan nol. Oke. Ada pertanyaan?
Hukum Kirchhoff ini disebut juga hukum tegangan Kirchhoff. Jumlah aljabar tegangan yang mengelilingi dalam satu rangkaian tertutup adalah 0. Sama lah tadi. Ini rangkaian tertutupnya jumlah ini ya sama dengan 0. Bisa muter ke sana, bisa muter ke sini. Ya. Terserah kalian mau mulainya gimana. Ya. Kalau mulai dari kutub ini plus, ini masuk sini plus, gitu terus. Ya. Ini juga. Jadi yang dilihat tegangan ini kan. Nah, ini keluar, masuk sini plus ke plus, ya. Masuk sini juga plus, ya. Nah, minus masuk sini. Oke, coba lihat nih loop A. Ini kalau kita mulai loopnya begini ya, loop A sama min V1, ya. Ini plus V2 plus V3 itu sama dengan 0. Ini ada salah terus juga nih. Ini dikoreksi di bawahnya nih gini. Pokoknya V1 ini sama dengan V ini tambah V inilah. Gitu deh gampangnya. Ya. V1 ini, kalau ada tegangan sini kan, ini ada resistor. Maka jumlahnya adalah tegangan ini yang jatuh di sini tambah tegangan yang jatuh di sini. Jadi sama seperti yang tadi ya, yang kamu sudah tahu. Mana tadi? I tadi. Kita mainkan tegangan tadi. Nah ini. Jadi tegangan ujung-ujung ini ya, adalah tegangan ini tambah tegangan ini. Coba kalian lihat waktu kalian jalankan rumus itu, kalian lihat tuh. Bawah nanti kalau sudah ada hasilnya berapa R-nya, kalian hitung tegangannya berapa. Oh ternyata tegangan ini tambah tegangan ini, ya tegangan jatuh di sini sudah diketahui tadi kan 1,5. Ternyata tegangan ini tambah tegangan ini sama dengan tegangan ini. Itu loh. Ya. Itu Kirchhoff keduanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini simple. Ini saya dapat dari ini, Telkom University. Sekarang di Indonesia yang paling top ini kan, Telkom University. Kedua ini. Ini contoh penerapan hukum Kirchhoff-nya. Yang jatuh di R itu berapa. Ya. Rangkaian ini disebut rangkaian majemuk. Rangkaian banyak sambungannya kan. Adalah rangkaian arus searah yang lebih dari satu loop. Loop ini kotak ini nah. Satu loop. Ini loop kedua. Jadi 2 loop ya. Lebih dari 1 loop. Lihat rangkaiannya. Cukup ruwet kan? Kalau lihat sekilas tidak menerapkan rumus ya lihatnya aja bingung ya. Nah, jadi salah satu cara untuk menganalisis rangkaian majemuk adalah analisis pakai loop. Tadi kita menguraikan ini juga pakai loop ya. Nah, itu. Loop A. Ada lagi loop B, bisa muter ke sini, bisa muter ke sana. Tapi sekali kamu ambil muternya ke kanan, terus untuk komponen-komponen lainnya itu harus muter ke kanan. Ya. Jangan nanti ada yang ke kanan, ada ke kiri. Karena ditentukan oleh plus ini, plus di ujungnya ini. Nah, kalau ini ke kiri kan, harus ke kiri terus nanti waktu ngitung-ngitung komponen ini. Dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Ya. Gitu. Oke. Kita balik lagi. Ini tadi ya. Nah, ini. Analis loop pada rangkaian majemuk. Ya, gitu ya. Jadi kita pakai loop ini. Ini E ini I ini kali R. Ya, kemudian ini lagi E
Ini I yang lewat sini kali R. Ini ada sumber tegangan. Di sini ada I arus. Ya. Arus kali R ini dapat tegangan. Ya. Arus yang ngalir ke sini kena ini dapat tegangan. Jadi tegangan, bukan dapat tegangan. Jadi tegangan di sini. Ya ujung-ujungnya. Jadi perhatikan. Ya, jadi gitu deh. Nah, kita lihat lagi. Misalnya, ini ada rangkaian seperti ini. Ini ada sumber tegangan 3 volt, ini ada sumber tegangan 12 volt. Ya. Nih. Ditanya tegangan listrik antara titik A, ujung ini, dengan titik B, ujung ini. Nah, berapa tegangan di situ? Nah, kita pakai loop. Ya. Loop yang ini satu, dan loop yang ini satu lagi. Ya. Kita lihat. Bisa pakai loop, bisa dihitung-hitung tidak pakai loop. Nah. Balik lagi, salah. Ini tadi mana? Oh ya, atas ini. Tunggu. Jadi tahu ini ya tadi cara analisisnya. Kalau mulai dari sumber ini ya, keluar ke sana kan, ini plus kan. Panjang garisnya kan. Ini bawahnya pendek kan. Jadi ini plus. Plus menuju ke sini. Ya. Masuk ke sini. Jadi ada tegangan di sini I kali R. Sampai ke sini. Terus dia masuk ke sini kan. Nah, terus balik ke sini lagi. Ya. Nah, kemudian dari sini juga muncul lagi. Ada I. Ya, ke sana. Ada tegangan sini. Ada I kali R sini. Ini ada I kali R. Nah, makanya ada dua loop. 1, 2. Nah, loop ini kalau plus, ini menuju ke sana. Ketemu ini ya. Tambah tegangan ini. Tambah I kali R ini. Ya. Tambah I kali R ini. Ya, sama dengan 0. Itu akan dibuat sama dengan ini loop yang sebelahnya. Ya. Ini ada I harus ini. Ini ketemu tegangan. Ini ada I kali R jadi tegangan. I kali R jadi tegangan juga. Gitu. Nah, cara pakainya gimana? Kita lihat yang tadi. Nah, ini. Ya. Jadi kamu gambar loopnya di sini. Set, gitu. Jadi kalau ke kanan semua. Yang ini kanan putarannya gitu ya. Kasih panah. Ini untuk menentukan ini ya keluarnya plus minus atau sini masuknya minus atau gimana ya. Kalau ini ke sana kan masuk ke sini deh, kena ke sini jadi minus. Masuk ke sini lagi baru balik sama dengan 0. Jadi sigma di sini sama dengan 0. Tapi ini juga dari sini keluar ke sini juga 0. Jadi 1, 2 ya. Jadi ada 2 loop ini. Nah, itu sigma jumlahnya harus sama dengan 0. Kita lanjut lagi. Nah, ini. Ya, ini mirip-mirip dengan yang tadi ya. Yang tadi mana? Ini. Nah, ya, ada tegangan. Nah, yang ini ada cara lain lagi. Selain loop, ada analisis simpul. Analisis simpul juga dapat digunakan untuk menganalisis rangkaian majemuk. Analisis ini menerapkan hukum arus Kirchhoff dan hukum Ohm. Analisis simpul pada rangkaian majemuk. Nih, kalian lihat nih. Rangkaian majemuk itu banyak R dan banyak sumber tegangannya. Ya. Gitu. Ya, ini untuk nyoba-nyoba aja kan. Tidak ada
apa ya, kemungkinan rangkaian dibuat begini ya. Lanjut. Nah, ini rangkaian majemuk juga ini. Kalian lihat ada dua sumber tegangan. Dua sumber tegangan ini berlawanan nih. Ya. Kalian lihat ini plus, minus. Dengan ini minus, ini plus. Ya. Gitu. Nah, gimana nih caranya? Jadi untuk menghitung apa arus atau R, tegangan ini harus dijadikan satu dulu kan. Jadi kalau dibuat begini, ini salah satu mesti lebih besar dari yang lain. Ya. Tidak mungkin di prakteknya ada rangkaian seperti ini. Yang ada kalau ini dibalik, ya salah satu dibalik jadi sama. Ini ya, positif, negatif, positif, negatif. Nah, gitu ya. Kalau begini salah satu mesti lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, dianggaplah salah satu lebih besar. Jadi dirumuskan E1 min E2 atau selisih ini ya, sama dengan I kali R1. Ya. Di sini ada, oh ya lupa saya nerangkan bahwa di tiap sumber ini ada apa istilahnya? Tahanan dalam. Tahanan itu R. Jadi R dalam di dalam sumber baterai atau apa itu, di dalamnya ada sifat resistif, ya. Sifat R. Ya, makanya dia tulis kadang-kadang ditulis kecil RD, ya, R dalam. Nah, jadi ini R ini R dalam dari baterai ini. Ini juga R dalam dari baterai ini. Kalau di baterainya dihubungkan begini, tentu harus salah satu lebih besar kan. Gitu. Jadi di sini dianggapnya E1 besar. Jadi E1 kurang E2 sama dengan I kali R1, R2, R3 yang besar ini. Jadi I1, I2, I3. Ya. Nah, kalau kita lihat ini balik yang tadi lagi ya, ada loop. Jadi ini menggunakan Kirchhoff kedua. Ya. Jadi dia lihat sini yang mana lebih besar. Dilihat putarannya gini ya. Nah, jadi pada BADE, ya, putaran ini, putaran satu ini. Ya. Putarannya kalian bikin aja. Kalau putaran begini ya harus konsekuen ngikuti ininya, dari minus ke plus ya, dan sebagainya gitu. Jadi ada ini peninjauannya pada kuat arus ya. Kuat arus pada BADE, mana BADE ya, I1 itu ditulis I1 ya, di loop ini ya. Kemudian pada BCFE ya, BCFE yang sebelahnya ya, loopnya begini. Itu I2. Yang ada di sini I2. Pada EB yang ini, itu dianggap mengalir I3. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, di sini berlaku sigma I sama dengan 0. Ingat, di sini berlaku sigma I sama dengan 0 di B ini. Jadi semua apa yang masuk itu harus sama dengan yang dikeluarkan. Ya. Nah, kita lihat ini. Jadi berlaku hukum Kirchhoff-nya itu ditinjau yang
satu titik misalnya di ini di mana ditinjau? I1, I3, I2. Oh, I1, I3, I2 ya sama. Ini cuma gambarnya dibalik sama dia. Di sini dilihatnya, di B ini ya. Jadi I1 ada I2, ada I3. Jadi sigma I di sini sama dengan 0. Yang masuk sama dengan yang ini. Ya kan? Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, I1 tambah I2 sama dengan I3. Ya. Jadi I3 itu adalah sama dengan I1 tambah I2. Ya. Sigma I sama dengan 0 itu kan artinya. Nah ini setelah itu tadi ada lagi kita bisa tinjau masing-masing loop. Ini loop 1, loop kedua. Muternya sama. Muter sama. Ini beda muternya. Ini I1, ini I2. Ya, I1 muter ke sini, ke kiri, ini ke kanan. Ya. Nah itu loop ke-1 itu kita bisa tulis E1. Ya. E1 itu yang atas ini. Itu sama dengan I. I3 kali R2. I1 kali R1. Ya. Dan I1 ini. I1 kali R1 tambah I3 kali R3. I3 yang ini ya. I3 kali tunggu dulu ini bukan 3. Tunggu, E1 dulu ya kita lihat loop itu ya. I1 kali tulisnya kecil benar. Kacamata saya ini kurang jelas. I1 sama dengan I1 kali R1 tambah I1 kali. Oh, ini R-nya besar kecil yang bikin bingung. Ya. Ini R kecil ini maksudnya R di dalam sumber ini. Sedangkan R besar ini ada R yang kelihatan ini yang tergambar di sini. R1, R2 ya kan. Nah, di R1 lewat I1. Di R2 itu lewat I3. Dua ini ada I3 di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi E yang ini ya. E1 sama dengan I1 R1 tambah I1 R1 tambah I1 tambah I2. I1 ada I1 sini masuk sini sama dengan I2. Nah, tambah I2. Jadi R2 dia lewat sini kan. Jadi di sini mengalir ada I1. Yang ini ya masuk sini kan. Ada I1. Kemudian ada I3. Kemudian ada ini satu, ini I2 isinya. Oh, di sini ada tiga arus ya, ada yang masuk, ada yang meninggalkan nih. Gitu. Jadi I1 tambah I2 kali R2. R2 ini ya. Gitu. Nah, loop kedua itu sebelahnya. Jadi kita mulai dari sini E2 sama dengan I2 kali R2. Ini R2, ada I2 yang ngalir di sini. I2 kali R2. Kemudian tambah I2 kali R3.
I2 yang ngalir sini, yang dari keluar dari sini I2 kali R3 ya. Kemudian I1 tambah I2 yang masuk sini ada I1 tadi ya. I1 ini tambah I3 ini ya, sama dengan I2 ini ya. Jadi I2 kali R2 ya, misalnya sini ya. Nah, loop kedua juga gitu, dilihat dari E2-nya itu tadi ya. I2 R2 plus I2 R3 besar. Kalau R kecil ini itu tahanan dalam dari sumber. Ya. Jadi sumber baterai ini ada tahanan dalamnya. Ya. Cara nulisnya itu R kecil. Kalau yang kelihatan ini cara nulisnya R besar. Ya, beda ya. Tuh. Jadi loop kedua itu mengalir ini. Semuanya ditulis di sini. Jadi detail-detail ditulis ya. Nah, I2 sama dengan I2 kali R2 tambah I2 kali R3 ya, R3 itu di sini. Yang ini kan tadi. Karena di sini arus baliknya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini kan. Jadi di sini ada, lihat ada 3 arus. I1, I2, I3. Ya, itu. Jadi I1 ini dia nulisnya I2 R2 ya. Benar. I2 ini apa? Kecil ini kan sumbernya. Ini yang R kelihatan ya. I2 kali R3 ya. Kemudian I3 R2. Yang ini ya. I3 R2 ini ya. Oke. Nah, sedangkan kita bisa uraikan lagi yang E2 ini ya. Sama dengan I2 R2 yang mengalir yang di tengah itu ada I2 itu. Aduh. Nah, ini I2 itu ngalir dari sini masuk ke sini tambah I3 ini ya keluar ke sana ya. Jadi ada I2 R2 tambah I2 R3 tambah I1 tambah I2 ya. Yang dari pinggir-pinggir bawah itu I1 I2 masuk ke situ kali R2 kali ini ya. Ini jadi kanan kiri ini masuk ke sini jadi ini ya. Atau ini juga disebut I3 ya. I1 tambah I2 I3 ya. Karena tadi rumusnya bahwa arus di titik ini itu adalah sigma 0, jumlahnya harus 0. Jadi ini masuk harus ada yang keluar. Jadi 0 kan? Nah, kemudian bisa diuraikan lagi tadi itu I2 itu adalah R kecil 2 tambah R3 tambah R2. Ini tegangan ini, seluruh ini dari sini ke sini ya. Ini kan jatuhnya tegangan di sini. Ya. Nah, kalian lihat nih. I2 sama dengan R2. Nah, I2 kali dalam kurung ya. R2 tambah R3. Ya, R3 yang paling ujung. Paling belakang. Tambah lagi R2. Ya, ini yang R2 di tengah ini. Ya. Plus I1 kali R2. Jadi ada I1 di sini kali R2. I1 tadi dari sini kan. I1 kali ke sini masuk. Jadi ikuti urutannya. Ya. Langsung ditulis.
Kalau nggak ditulis nanti lupa, balik lagi yang ke atasnya yang mana gitu loh. Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, contoh soal ini. Tentukan kuat arus masing-masing cabang. Ya, ada cabang di sini. Kuat arus. Ada cabang di sini. Nah, tentukan kuat arusnya di situ. Oke. Yang diberlakukan adalah sigma I sama dengan 0. Caranya kamu buat loop satu sini, loop satu sini. Oke. Tanda-tandain seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Oh, ini jawaban yang ini tadi. Yang ini dia selesaikan di sini. Tuh. Sama kan? Nah. Jadi E ini 6 volt. E2 juga 6 volt kan. Nah, ini 6 volt juga, ini 6 volt juga. R dalamnya 1. Nah, supaya mudah. Nah, ini sudah di kalian catat. Ini catat yang diketahui ini. Kalian lihat gambarannya. Kalian lihat I3 sama dengan I1 tambah I2. Oke, I3 ini. I yang ke sini sama dengan I yang ke sini. Gitu loh. Ini kan ngalirnya E2, E1 bertemu kan. Di sini kan. Bertemu di atas sini. Nah, ini bertemu kan. Arus dari kiri, arus dari kanan bertemunya di situ. Nah, itu berlaku. Ini persamaan nomor 1. Yang kedua diketahui R1-nya 2 ohm. R1 di atas itu. R2-nya kosong. R2-nya tidak diketahui. Itu apa itu? Kemudian I2-nya 1 ohm. I2-nya ini. I2 yang ada di keluar dari 1 ohm. R yang ketiga ini 3 ohm. E1 min E2 min E2 itu 6 volt. Nah, dari itu kita susun loop ini. Nah, ini persamaannya semua. Ya. Nanti pelan-pelan di rumah kami coba gitu ya. Nah, loop kedua ini loop persamaannya yang keluar. Nah, kemudian digabung hingga kita keluar persamaan ini. Kita dapat 2 sama dengan I1 tambah I3 kali I2. Ya gitu. Nah, kalian bisa teruskan nanti. Nah, ini hasilnya nih. Jadi diketahui I2 0,4, I3 sama dengan 1,2. Ingat deh 2 ini. Ya, hafalin. Nah, kita lanjutkan energi listrik. Itu yang kemarin saya sebutkan bahwa watt. Ya. Satuannya watt. Persamaannya apa? Masih ingat ada kan di segitiga kotak-kotak itu. Apa? Lingkaran. Bukan kotak-kotak. Lingkaran. Watt sama dengan baca 3. Ada 3. Ya. Watt itu sama dengan P kan. Nah, ini dasarnya, basicnya. Jadi ditulis Q kali V ya. Kalian dengar dulu ini. Energi listrik, energi yang diperlukan untuk mengalirkan elektron. Ya. Nah, ini dalam watt sama dengan Q kali V. Ya. Itu. Dalam hubungannya dengan arus, maka Q itu adalah
I kali T. Ya, banyaknya arus mengalir per detik. Energi listrik memenuhi persamaan W sama dengan V kali I T. Jadi yang Q ini tadi hasilnya I kali T masukkan ke sini. Jadi V I T. Ya. Ini ada keterangannya. Lanjut lagi ya. Karena V I kali R, maka energi listrik dapat pula menjadi V I kuadrat R T. T itu waktu. Ya. Jadi satuannya boleh begini, boleh begini. Ya. Jadi ada dua satuan. Satuan SI, artinya yang besar. Ya. J itu dalam joule. Satuan lain yang sering digunakan adalah kWh. Kalau kalian lihat meter listrik di rumah, itu satuannya kWh, kilowatt hour, ya, tidak joule. Nah, sedangkan 1 kWh itu 36 kali 10 pangkat 6 joule. Ya. Nah, ini PLN tidak mau orang jadi bingung, ada joule, ada watt. Ya. Jadi satuan di PLN itu selalu pakai kWh. Nah, daya listrik adalah energi listrik yang dihasilkan atau diserap tiap satuan waktu. Jadi P sama dengan watt per detik. Jadi kita pakai satuan kecil ya, watt per detik. Waktu ini kan. Terus P, V kali I besar. Ya. P ini power dalam watt, V kali I itu dalam watt. P ini I kuadrat R. Nah, itu rumusnya. Ya, lihat di lingkaran yang kemarin itu. Banyak itu di buku-buku di Google, lingkaran itu. Kalau lihat Google apa, rumus VI kali R, hukum Ohm, nanti image, kali ketik image, ya, jadi Google Image, keluar gambar-gambar seperti itu, ada beberapa banyak. Ya, jadi P itu I kuadrat R. Ya. Karena P ini V, ya, volt, itu I kali R kan. Volt itu I kali R. Jadi kalau dimasukkan ke sini V ini jadi I kuadrat R kan. Karena I-nya sudah ada di sini satu. Gitu loh. Atau P sama dengan V kuadrat per R. Ya. Oke. Ini ada keterangan 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Nah ini contoh, ada bagusnya ada contoh. Sebuah setrika listrik 480 watt, 240 volt, nameplate-nya itu, ya, itu tertulis di mesin-mesin ini setrikaan ya. Di peralatan lain juga biasanya ada nameplate-nya. Dia bekerja di berapa watt dan berapa volt. Dipasang pada tegangan yang tepat selama 1 menit. Tentukan energi listrik yang digunakan, arus listrik yang mengalir, hambatan kumparan pemanas. Di setrika itu ada kumparan pemanasnya, itu yang membuat dia panas. Ya. Itu. Nah, cara menyelesaikannya, P-nya 480 watt, powernya ya. V-nya 240 volt. Dipakai dalam tadi 1 menit.
ya. T 1 menit sampai 60 sekon. Ditanya hambatan kumparan pemanas aja. Kok N. Kita lihat aja jawabannya. Jawaban yang A. P sama dengan W per T. Jadi rumusnya sudah itu kan, ada kan. Sedangkan W itu P kali T. Jadi 480 watt, P-nya tadi ya. Digunakan selama 60 sekon, 1 menit itu tadi dia. Nah, sama dengan 280 joule. B, P V kali I. Jadi kita hitung di situ V kali I. I-nya kita tahu, P bagi V. Jadi P-nya tadi 480 watt. V-nya itu 240 watt, volt. Itu jadi 2 ampere. Ya, I-nya narik 2 ampere. Nah, yang C, P kuadrat R. Ya. Jadi rumus P itu bisa diuraikan. Jadi begitu bisa jadi W per T, V kali I kuadrat R. Sama itu kan. Jadi R-nya adalah P bagi I kuadrat sama dengan 480 bagi 2 ampere sama dengan 120 ohm. Ya, dengan hitung-hitung ini kalian harus tahu misalnya bongkar stiker listrik. Awan itu putus kan, kalau diukur putus. Atau diukur ngecil, kalian hitung dulu berapa gitu. Dapat ukuran satuan R-nya kan, pakai multimeter itu. Nah, ini spesifikasi tegangan dan daya kerja pada beban listrik. Spesifikasi beban listrik berkaitan dengan berapa besar tegangan yang boleh diberikan pada beban listrik dan berapa daya yang akan diserap atau dihasilkannya. Contoh, lampu bertuliskan 220 volt 60 watt. Artinya menyerap daya 60 watt ketika diberi tegangan 220 volt. Daya listrik, daya yang diserap beban listrik ketika dihubungkan dengan tegangan sumber. Nah, itu adalah PS, daya yang diserap lampu. PS per VT kuadrat kali PT. PT adalah daya yang tertulis pada lampu. Jadi tegangan yang diberikan kita itu V. Tegangan yang tertulis pada lampu V. Ya, lihat ya. Ada tegangan yang tertulis pada lampu dan ada tegangan yang kita berikan, tegangan supply. PS. Ya. Itu. Jadi daya yang beban listriknya. Daya listrik. Spesifikasi beban listrik berkaitan dengan hambatan beban. Jadi R itu hambatan beban. P kuadrat bagi P. Ya. Munculnya rumus ini, nah, kalian lihat di lingkaran itu yang kemarin saya kasih itu ya. Lingkaran yang banyak rumus-rumus kelilingnya itu. Nah, itu kamu cari ya, banyak itu. Di Google Image tadi ya, saya bilang. Kemudian spesifikasi tegangan dan daya listrik pada arus maksimum. Nah, arus maksimumnya adalah PT tadi dibagi dengan VI. Gitu ya. Nah, coba kalian lihat ini ya.
jawab ABC ini. Nah, sebentar, saya tunggu dulu. Kalian coba ini. Nanti kita lihat siapa yang bisa. Oke?
Oke, kita mulai lagi ya. Mudah-mudahan kita terus aja ya. Mudah-mudahan nggak dipakai Zoom ini. Kalau dipakai kan ada yang masuk. Nanti kalau ada mendadak yang masuk pakai Zoom ini, ya kita stop sampai situ ya. Jadi perhatikan ini rumus-rumus tadi dan ada contoh-contohnya itu ya. Nah, nanti ada soal dari situ. Nah ini kuis ini ya. Pak Rahmat menggunakan listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Sekarang udah nggak ada lagi 110 ya. 220 ya. Jika untuk penerangan digunakan lampu 100 watt 220 volt, tentukanlah besar hambatan setiap lampu. Nah, 100 watt 220 volt. Berapa hambatannya? Nah, kalian lihat di rumus-rumus yang di lingkaran itu ya. Kemudian B, daya yang dipakai oleh setiap lampu setelah dipasang pada tegangan 110 volt. Itu, daya yang dipakai oleh setiap lampu setelah dipasang pada tegangan 110 volt. Padahal lampu itu kan tadi 220 volt kan, tapi dipasang di tegangan 110 volt. Nah, lain kan dayanya. Kemudian jumlah maksimum lampu yang dapat dipasang. Nah, balik tadi kan hukum apa? Kirchhoff. Oke, yang ini saya kira sudah bisa semua. Kita lanjut aja ya. Nah, ini lagi spesifik lagi. Tentu kalian sudah pernah tahu kan di rumah kalian itu ada berapa lampu, berapa watt kan. Kemudian ada mesin-mesin listrik, ada kipas angin, ada AC misalnya ya kan. Dijumlahkan semua itu. Nah, jadi contoh ini rumah Pak Fahri terdapat 5 lampu 40 watt, 3 lampu 100 watt, dan 1 TV 80 watt. Ya.
Rata-rata setiap hari peralatan listrik tersebut dinyalakan selang 5 jam. Hitunglah biaya yang dibayar Pak Fahri untuk bulan April jika harga 1 kWh itu Rp1.000. Ya, tentu nanti kalian bisa ngitung di rumah kalian kan. Nah, caranya ya. Dijumlahkan dulu daya total alat-alat listrik. Ada 5 lampu 40 watt. Nah, 5 kali 40 ini. Ada yang 100 watt, ada 3. Ada yang 80 watt. 1 TV. Oh, TV belum. Itu 580 watt. Bulan April 30 hari dan rata-rata setiap hari alat-alat listrik tersebut dinyalakan selama 5 jam. Sehingga waktunya 30,5 jam. Ya kalian jumlahkan aja nanti ya, lihat rata-rata dipakai selama 5 jam tuh. Berapa jam jumlahnya ya? Ini ada 30,5 apa ini. Maka W itu adalah 580 watt. P dayanya kali T waktu pakainya ya. Jadi 580 watt. Kali 150 jam. Ini totalnya selama 1 bulan ya. 30 hari. 3 kali 15. 3 kali 5. 30 kali 5. 150 jam. Jadi W adalah 87.000 watt dapatnya ya. Itu sama dengan 87 kWh. Ya, karena satuan di meter listrik kita kWh kan. Jadi ngitungnya pakai satuan kWh. Karena yang kita bayar itu satuan kWh. Ya. Oleh karena 1 kWh sama dengan 1.000, biaya yang harus dikeluarkan Pak Fahri adalah 1.000 per kWh kali 87 kWh. Ya. Yang dipakai tadi 87 kWh kan. Harganya 1.000 per kWh. Jadi sama dengan 87.000. Itu. Ya. Jadi Rp87.000 dia harus bayar. Bisa kan ini? Nanti rumahnya dihitung. Nah ini. Jadi ada beberapa kesimpulan yang diberikan oleh bab ini ya. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Hukum Ohm V sama dengan I kali R. Itu hukum utama. Tuh. Hambatan di rangkaian seri itu adalah R-nya dijumlah. Hambatan di rangkaian paralel. Itu beda dengan yang seri tadi, dia pakai seper R. Seper R ditambahkan. R1, R2, R3 ya. Terusnya. Nah, hukum Kirchhoff 1 itu adalah sigma I sama dengan 0. Ya. Sigma I sama dengan 0. Atau sigma I masuk sama dengan I keluar. Jadi sama dengan 0 ya kan. Hukum Kirchhoff kedua itu sigma E sama dengan 0. Ya. Sigma E sama dengan sigma I kali R. I kali R sama dengan E atau volt. Ya kan? Jangan keliru sama E itu ya, sumber tegangan, simbol sumber tegangan. Nah, di rumus kita juga tulis sumber tegangan itu V. Jadi V I kali R ya. Nah, hukum Kirchhoff itu jumlah E sama dengan jumlah I kali R.
Ini ngetiknya juga salah ya. Apa sigma epsilon tulisnya salah ini. Mesti sigma E besar ya. Oke. Ya lihat aja rumus-rumus yang utama yang di lingkaran itu. Ini juga ada pertanyaan ini quick review ini ya. Mengapa bahan konduktor mudah dilalui arus listrik sedangkan bahan isolator sukar atau bahan tidak dapat menghantar arus listrik? Kamu bisa nguraikannya panjang atau lebar atau pendek, terserah. Sebuah akumulator memiliki GGL 12 volt dan hambatan dalam 0,1 ohm. Jika aki tersebut diisi dengan arus 10 ampere, tentukanlah tegangan antara kedua terminalnya. Nah, GGL itu gaya gerak listrik lawan. Jadi ada aku kalau diukur keluar 12 volt. Hambatan dalamnya 0,1 ohm. Ingat, hambatan dalam tuh simbolnya R, R kecil D. Ya. Jika aki tersebut diisi dengan arus 10 ampere, tentukanlah tegangan antara kedua terminalnya. Nah, ini kita belum belajar nih ya. Kita lihat nomor 3 aja. Nomor 3 itu sama dengan contoh di tadi kan. Jadi kita pakai loop, belah kanan, belah kiri ya, gitu. Minta ditentukan kuat arus yang melalui setiap sumber tegangan. Jadi ada arus yang melalui sumber tegangan itu ada 3 sumber arusnya kan. 6 volt, 3 volt, dan satu lagi 3 volt juga. Itu sama dengan contoh yang tadi. Ya, bisa kita melihat. Nah, ini contoh soal. Perhatikan itu ya. Jadi contoh soal ini mata kalian itu langsung lihat skemanya gitu loh. Ada sumber, kemudian ada 3 R yang di paralel, ya, baru dimasukkan lagi ke sumber. Gitu ya. Hitung arus I1, I2, I3. Nah, itu gimana? Sigma I sama dengan, nah ini, punya ide nggak kalian menyelesaikan ini? Lihat rangkaiannya, langsung lihat, langsung, oh gampang ini, bisa begitu. Ya. Halo? Jangan-jangan udah ini. Ya, Pak. Sudah lihat gambar itu? Ada, takut kalian tidur. Nah, gimana? Gampang enggak? Nanya I apa yang dari luar ini masuk ini I total. Ya, I total. Nah, I total berapa? Yang di luar ini loh. Keluar dari sini mau masuk ke rangkaian, ya kan? Itu I total. Ya. Gimana caranya? Sebutkan aja dulu, enggak usah dihitung. dibagi R. Dibagi R. Iya, R dibagi R, tapi R-nya mesti ini kan dulu kan, itu ada 3 R-nya kan, paralel. Jadi seper R sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3, kita hitung dulu, dapat R-nya kan? Gitu? Iya. Kemudian ada tegangannya berapa tuh? VDC-nya berapa?
10,8 volt. Ya. Dibagikan kan, dapat I. I total itu tadi kan. Jadi R-nya digabung dulu. Jadi ngelihat rangkaian kalian lihat dulu akal-akalin gimana yang gampang ya. Itu. Kemudian baru nyari R1, R2, R3-nya. Gitu. Nah, di contoh soal ini cari pengganti dulu. Maksudnya pengganti R itu digabungin dulu supaya gampang hitungnya kan. Jadi R total, super R total sama dengan super R1 tambah super R2 tambah super R3. Hitunglah itu kan, dapatlah keluarnya. R penggantinya itu 5,4 ohm. Nah, jadi otomatis bisa tahu I1, I2, I2, I3, ya, tahu I total, ya, itu. Mudah Pak, kan? Ya, Pak, kenapa? Ya, berarti I totalnya itu 10 tambah 20 tambah 30 itu Pak dari R1, R2, R3. 10 sama 20. Enggak dong, ini paralel ini kan seper. Oh, satu per 10, 1/20, 1/30 ya Pak. Ya, jumlahkan dulu dapat R pengganti. Ini, Oh, ini petunjuknya di bawah ini kan. oke. Ini nih. Berarti iya. Iya. Oh, bukan di seri ini nih, di paralel. Nah, ini ada sudah dibikin kan nih, cari pengganti dulu kan itu. Nah, jadi R pengganti sama dengan super R1 tambah super R2 tambah super R3 gitu loh. Mudah kan? Totalnya 2,5 bukan, Pak? Oh, enggak tahu tadi itu berapa itu? R apa? R penggantinya? Total. I total. Oh, saya belum lihat. Nah, ini kali. Mana I total? I total. Tadi VDC-nya berapa? 10,8 volt kan? Ya, Pak. Nah, R penggantinya 5,4. Jadi 10,8 bagi 5,4 dapatnya 2 ampere. Kok 2,5? Kan angkanya bagus tuh 10,8, 5,4. Oh iya, Pak. Nah, salah hitung. Iya, Pak, salah angka. Iya, jangan salah dong kalau ujian. Nah, kemudian baru hitung satu persatu yang lewat R1 itu berapa ampere, lewat R2 berapa ampere, lewat R3 berapa ampere, dan kemudian keluar ke sini kan. Nah, ini balik lagi sigma I sama dengan 0. Jadi berapa ampere keluarnya sama dengan ini nih, nanti yang masuk ke sini. Ya, kalian lihat tuh. I1, I2, I3, ya gitu berapa. Ya kan? Kalau sudah berapa kali ngitung benar ya sudah, itu benar, sudah biasa. Eh, ini kayak ini dia kasih petunjuk yang jelas benar ini. Dan ini sampai ini. Oh, contoh soal yang lain lagi. Ini pakai loop. Jadi ada loop di sini, lingkaran ini ya. Jadi ada rangkaian seperti ini katanya. R1 2 ohm, R2 3 ohm, E-nya ini, V-nya ini. Ya, di sini tulisnya E 10 volt ya. Ditanya I yang ada di sini dan VAB tegangan di sini. Nah, gimana itu? Ini tahu, mudah. Coba. Jadi tidak usah dicoba dulu, langsung bayangin dulu cara ngerjainnya gimana gitu loh. Nih. R-nya tahu, R1, R2 tahu, tegangan itu tahu. Nah, arusnya mengalir di situ berapa?
yang keluar masuk dari V itu, ya kan? Berapa? Itu ya. Nah, ini cuma caranya ini bisa pakai hitungan biasa, ya, bisa pakai loop. Nah, ini dia minta pakai loop nih. Ya. Jadi diambil lintasan seperti panah itu, loop itu, ya. Ini panah itu seperti loop kan. Nah, sigmanya itu sigma tegangan kalau pakai loop kan. Tegangan AB, BC, AD. Itu dijumlah. Jadi VAB tambah VBC tambah VCD tambah PDA. Nah, sama dengan 0. Udah kebayang itu pakai loopnya? Nah, VAB itu I kali R1. VBC I kali R2. Karena satu kan cuma rangkaiannya itu kan. Satu loopnya kan. I-nya satu cuma. Ya. Kemudian lewat IDC. Ya. IDC 0, nggak ada tegangan kan. VDA, tegangannya itu V itu kan. Tadi E kan, sama dengan E. 10 volt itu ya. Nah, kita masukkan R1 tadi kita sudah tahu 2 ohm. R2 itu diketahui 3 ohm. Masukkan aja angkanya. Nah, E-nya berapa tadi? 10 volt. Masukkan 10 volt. Jadi apa itu 51? Oh, I bukan 1 ya. 5I sama min 10 sama dengan 0. I sama dengan 2 ampere. Iya, saya kira tadi 51. Ini ya, lihat ini. 5I min 10 sama dengan 0. I sama dengan 2. VAB I kali R1. Ya. VAB ini kan. Ada I-nya tadi dapat kan 2 ampere kali R1. VAB itu. Jadi 2, I-nya 2, R1-nya 2, jadi 4. Ya, 4 volt. Mudah kan hitung itu? Lanjut dulu ya. Habiskan ini ya. Nah ini yang tadi kan. Yang di awal tadi ini. Oh ini saya masukkan ke sini juga sebagai gambar. Nah ini petunjuk. Ini. Nah, ini karena kita belajar elektromagnetik. Jadi saya menunjukkan kerja kumparan elektromagnetik itu. Nah ini dipakai di lampu balas konvensional istilahnya kalau kita nyebutnya. Karena balas sekarang kan sudah nggak pakai lagi, pakai LED kan, lampu neon panjang-panjang itu. Nah ini lampu neon panjang itu loh, yang lampu TL kata orang dulu ya. Ini yang tengah ini, ini lampunya gini. Jadi ini apa? Tube-nya ya, panjang. Terus di pinggir-pinggirnya, ujung-ujungnya ada elemennya ini. Nah, 1, 2. Jadi kalian bisa lihat di ujung-ujungnya ada terminal. Ya. Cara nyalakannya pakai balas. Ya. Itu dulu ini populer sekali sampai rasanya sudah 50 tahun ada kali lebih orang pakai ini. Sekarang muncul LED kan, hilang semua sekalian. Muncul itu dulu, setelah ini muncul yang elektronik balas. Ini balasnya elektromagnetik. Ya. Kemudian diganti elektromagnetik ini banyak kerugiannya. Ya, karena dia mengeluarkan power factor, ya, cosinus V istilahnya di situ. Kalau di rumusnya itu cosinus V, itu power factor. Kita hafalin aja itu ada power factornya yang membuat dia tidak hemat, harusnya besar.
Nah, jadi setelah itu muncul yang elektronik, ini diganti elektronik ini, balas ini. Muncullah istilah elektronik balas. Ya, itu pakai elektronik lebih hemat, arusnya lebih kecil. Ya. Juga tidak flicker dan tidak flash. Ya kan? Kalau lampu ini kan dinyalakan, kalau dia gagal nyala dia flash ya. Keluar kilatan sinar kan sekali, 2 kali sampai dia berhasil, dia diam baru kan. Gitu. Nah, itu ada sebabnya. Ya. Kalau elektronik tidak ada lagi flicker dan flash itu. Flicker itu di sini ada gerakan elektron. Nah, gerakan elektron itu berfrekuensi 50 Hz. Ya kan? Kita pakai listrik kan 50 Hz. Itu. Nah, gerakan elektron itu menyebabkan flicker. Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang perlu perlu disinar sama ini ya, misalnya menjahit, menulis, ya kan kita perlu tulisan kita bisa kelihatan jelas kan, juga menjahit itu mesti teliti kan, gitu. Karena dia flicker, mata kita itu cepat capek, gitu loh. Makanya itu hilang tuh sejak keluar yang elektronik, gitu. Jadi mulai tidak dipakai ini, mulai hilang. Tapi masih banyak yang nyala di kampus Grogol kan, banyak pakai ini. Satu lab tuh bisa 20. Di kelas-kelas juga pakai itu. Sekarang mulai diganti semua. Kalau rusak diganti yang LED. Gitu. Kalau LED ujung-ujungnya cuma colok ke listrik sudah jadi. Nggak ada balas itu, nggak ada. Yang ini, yang atas ini balas, yang bawah ini starter. Ya. Karena dia men-start, nyalakan lampu itu. Jadi kalian perhatikan ada starternya kan, lampu balas yang zaman dulu. Masih banyak di rumah-rumah itu. Karena ini termasuk murah kan. Jadi ini mahal. Oke, udah jelas? Sudah? Mau tahu cara kerjanya? Halo? Iya, Pak. Cara kerjanya bagaimana dia nyala? Tahu nggak? Banyak itu di Google. Tapi hati-hati. Banyak juga banyak salah di Google itu. Saya suruh mahasiswa cari di Google untuk tempo hari itu untuk cara menyalakan ini. Oh, banyak salah. Nah, sekarang saya kasih tahu yang benar gimana. Ini kan kumparan tembaga kan, lilitan tembaga yang banyak, kemudian ada inti besinya. Maka ini berat ini. Ya, banyak, masih ada yang jual. Ya. Ini juga masih ada, ini juga masih ada. Ini starter namanya. Starter ini ada di sini ada semacam switch, ya. Kontak nih. Kemudian ini ada kawat melengkung. Ini bisa kalau dipanaskan kontak ini akan membesar dan putus dia, memutus arus gitu, memutus arus. Ini ada kapasitor peredam lonjakan listrik di sini, bunga listrik. Jadi ada kalau kita switch ke lampu di rumah, switch itu sebetulnya dalam kontak itu ada bunga api, percikan listrik. Ya. Nah itu di situ ada. Itu diredam, diwadahi di dalam kaca nih. Ini ada kaca luarnya. Ya. Ini ada kapasitor peredamnya. Nah, kemudian ini lihat tabungnya ya. Tabungnya ujung-ujungnya ada elemennya. Kemudian ini kumparan listrik. Ya, kawat tembaga ini lilit. Di atas satu
logam. Jadi berat ini kan ya. Yang enteng ini ya. Nah ini tempat listriknya. Begitu dimasukkan listrik, masukkan listrik atau di switch on, ada arus ngalir sini. Kamu perhatikan nih urutannya ini. Nomor 1 nih, harus ngalir dari sini ke sini, masuk ke sini. Ini tadi kawat lilitan nih, masuk ke sini, masuk ke sini, terus melewati ini. Ya, ini ada kontaknya, ya. Ada pairnya, kontak, jalan terus, sini ke sini, masuk sini. Itu cycle yang pertama. Ya kan kita 50 cycle kan. 50 cycle yang pertama itu sudah sampai ke situ. Nah, kontak ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia kalau panas, kontaknya itu melengkung. Ya. Jadi ada lepas kontaknya itu. Ya, karena melengkung itu lepas tak. Nah, waktu dia lepas itu, ya, ini kehilangan daya kan, tidak dapat listrik kan. Tadi dapat listrik kan dari sini, sini, lewat sini, keluar sini, balik lagi ke sini. Dia dapat listrik. Begitu ini putus, kehilangan daya. Nah, waktu hilang dayanya, nggak terhubung ke listrik, dia mengeluarkan lonjakan listrik. Ini. Nah, itulah dasar dari orang bikin tepokan apa nyamuk, tongkat listrik, segala macam itu. Bisa buat pemantik kompor, ceklek-ceklek itu. Karena lonjakan dia ini. Gitu. Timbul listrik. Oh ya, saya ingat yang lalu bikin tongkat listrik bukan tongkat dibikinnya itu, apa kotak-kotak gitu. Siapa tuh grupnya? Tongkat listrik tuh tongkat beneran loh. Panjang yang kayak dipakai oleh itu tentara tuh kalau ngusir-ngusir orang itu loh. Nah, dulu kita buat di badannya itu besarnya kira-kira sebesar ini lampu TL ini kan. Panjang itu dilobang-lobangin di situ dialirkan, dimasukkan kawat tembaga yang telanjang ya, bukan yang pakai cat. Itu masukkan situ. Jadi kalau mau mukul orang yang megang itu kesetrum dia dilepasin lagi kan gitu. Itu. Ya. Nah, berdasarkan lonjakan listrik itu. Nah, sekali lonjakan sekali jalan putus ini keluar lonjakan di sini. Lonjakan itu membuat tegangan di sini loncat ke sini. Itulah. Dari ujung sini ke ujung sini. Waktu dia loncat itu ya, di dalam sini ada gas merkuri ya. Nah, itu merkuri itu berpendar, putih cas itu hidup. Kalau dia berhasil dia hidup, ada aliran elektron dari sini ke sini. Gitu. Nah, lampu ini nyala. Tapi kalau lonjakan ini tidak begitu kuat, kan listrik kita itu 50 Hz kan. Gelombangnya ke atas, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, waktu putus ini dia sedang di bawah, dia gagal, nggak jadi ini lonjakan listriknya kecil, tidak bisa nembakkan elektron dari sini ke sini, gitu. Jadi nggak ada arus listrik, jadi dia gagal mati. Tapi ini berjalan lagi karena dia putus dia nyambung lagi kan, gitu. Nah sekali gagal, 2 kali, bisa 3 kali gagal. Nanti kalau dia sudah pas di puncak dari gelombang listrik kita yang 50 Hz itu dia tegangannya tinggi, ini lonjakannya tinggi. Jadi gitu loh. Jadi misal kamu punya ini nih, ya, ambil baterai, kamu ikat ke sini ujung-ujungnya, pegang sama tangan ujung-ujungnya, terus kamu angkat satu, lepaskan. Kamu akan strum, merasakan lonjakan itu, kejutan listriknya itu. Ya. Nah itu berdasarkan itu dibuat tongkat listrik itu. Oke, sudah tahu urutannya? Sudah hafal? Halo? Hafal belum?
kita nggak usah inilah percobaan Faraday. Kita sampai sini aja kuliahnya ya. Ada pertanyaan enggak? Ada Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk ujiannya itu UASnya itu open book atau closed book Pak? Open book. Open book. Nah, Nah itu kan tadi kata Bapak bahas tentang materi UAS ya. nah. Itu ini lagi bahas materi UAS atau materi yang Ini perkuliahan materi biasa Pak? ini materi Oh, UAS. Yang sudah kita ujikan di UTS itu enggak saya keluarkan lagi. Yang ini aja jadi banyak yang listriknya. Itu loh. Ya. Ya. Hmm. Oke, sudah. Jadi lihat yang penting ini ya. Ini penting karena apa ya? Benar-benar tentang elektromagnetiknya nyalain lampu ini. Jadi banyak ininya apa? Banyak apa yang harus kita kenali di sini. Makanya selalu di akhir kuliah ini saya fisika listrik ini saya kasih ini ya. Sama hitung-hitungan tadi. Nah, ini nyalakan ini. Banyak yang udah sarjana muda tanya begini aja tidak bisa dia. Kalian mesti bisa ya. Jangan kalah sama yang lain. Sudah? Cukup? Cukup, Pak. Jangan lupa ini kalian rekam nggak ini? Siapa? Oke, rekam ya. Jadi jangan lupa pelajari ya. Oke. Oke, kalau gitu kita stop sampai sini dulu ya. Saya stop share. Nah, banyak terima kasih. Selamat siang.